Oke, semuanya selamat bergabung kembali di Radot Valen Channel. Ini adalah channel yang sebelumnya Jebret TV, tapi karena sekarang kita punya Jebret Media TV, jadi sekarang namanya Radot Valen Channel. Dan isinya lebih ke personal gua, bukan ke program-program yang kita create untuk Jebret Media TV. Nah, hari ini gua mau inform ke kalian semua bahwa gua secara resmi akan diminta menjadi benar seorang, biasanya orang bilang salah seorang host dan juga komentator untuk Olimpiade 2020 yang ditayangkan di Indosiar, di mana gue akan membawakan sepak bola, membawakan badmintonnya Indonesia, membawakan volley. Dan untuk itu gue akan share dulu ke kalian semua sebelum nanti kita akan hari ini hari pokoknya ini tanggal 22, sampai lupa hari apa, dimana nanti gue membawakan Brazil melawan Jerman. Sebelumnya akan ada Rendra, if I'm not mistaken, membawakan Jerman ya. Bukan Jerman dong, membawakan Peru dengan Spanyol. Nah, yang selalu menarik tentunya adalah gue nanti akan diminta untuk membawakan dengan gaya seperti apa, supaya kalian bisa langsung nonton dulu dari vlog gue. Kalau ini kita benar-benar fair-fairan mulai dari awal nih. Gua akan membawakan 3 cabang dan juga ada 1 Florida Cup, partai preseason klub-klub Eropa ya. Nah, gua masih menunggu nanti. Yang jelas gue udah dipastikan satu akan membawakan play-by-play untuk pertandingan sepak bola yang akan dibawakan nanti. Terus juga badminton nih, kayaknya udah jelas juga play-by-play. Nah, bagaimana juga dengan Florida Cup. Jadi ini supaya kalian juga bisa tahu, kita akan sama-sama, kalian bisa ikutin sama-sama bagaimana gua memulai tugas ini gitu ya. Karena biasanya kan jadinya heboh. Biasanya kan jadinya heboh, rame, viral gitu kan. Dan jadi pemberitaan lagi. Nah, gimana gaya gue membawakan? Itu pasti pertanyaannya. Dan gue tentu akan menunggu bagaimana dari pihak Indosiar meminta gue untuk membawakan ya. Karena ketika Indosiar meminta gue untuk meramaikan, karena ini U23, bisa saja seperti zaman gue bawain U19 waktu dulu di MNC, gue diminta untuk bawainnya rame, untuk menarik perhatian kan. Tapi mungkin di badminton gue akan diminta apakah seperti yang biasanya badminton atau seperti gua kemarin waktu di Asian Games badminton yang juga bikin rame ya kan. Volley juga bagaimana, Florida Cup juga bagaimana. Kalau gue ternyata diminta untuk membawakan dengan bahasa Indonesia tentunya yang sesuai dengan gaya orang Eropa, ya bisa-bisa juga membawakannya dengan lebih slow, membawakannya dengan lebih, kalau kata netizen tuh elegan gitu ya. Jadi we'll see. Kita lihat sama-sama. Dan nanti menjadi pertandingan pertama gue akan menunggu juga nih arahannya seperti apa. Dan biasanya kadang-kadang malah gini. Kadang-kadang biasanya gue misalnya bawa ini udah lebih kalem, tapi kemudian nanti dalam babak kedua misalnya ada info bahwa kurang semangat Len, bawa ini lebih semangat lagi. Jadi gue tentu harus lakukan hal itu dong gitu. Dan gue bukannya pasif ya. Sebelum ini pun gue udah ngobrol dengan pihak produksi, programming, kita mau bikinnya seperti apa nih. Itu karena nggak bisa nggak, ya namanya tayangan bola bukan cuma sekedar kita pengen nayangin dong, tapi kita pengen itu ditonton kan. Karena kalau ditonton menarik, diomongin orang, tentu mereka membeli pertandingan di Olimpiade sesuai dengan tujuan televisi, untuk menghibur, untuk ditonton, dan akhirnya mendapatkan pihak sponsor. Mereka meng-hire gue dan teman-teman juga kan harapannya bisa memberikan elemen dalam membuat tayangan itu menjadi menarik, ditonton, mendapat engagement, dan mendapatkan sponsor juga gitu. Buat apa mereka pakai kita, buat apa mereka pakai kami, buat apa mereka pakai gue. Kalau dari sisi gue ya, kalau guanya tidak berkontribusi apa-apa, cuman datang tanda tangan siaran pulang, datang tanda tangan siaran pulang. Nah, gue bukan tipikal host atau komentator seperti itu. Gue tipikalnya yang ikut mikirin
Ini kita mau gimana nih? Kita mau bikin create storyboardnya tuh seperti apa gitu loh. Biasanya bisa dimulai dari awal langsung, atau kita melihat dinamikanya dari respon-respon yang ada di komen-komen ataupun juga di pemberitaan. Bagaimana responnya, dari situ kita bisa kemudian mengolahnya menjadi sebuah analisa bahwa kita akan lakukan A, B, C, D, E untuk grab lebih banyak audiens lagi. Nah, itu yang tentu akan gue nanti-nantikan juga. Jadi sekali lagi, gue siaran sekarang bukan cuma sekedar siaran, bukan cuma sekedar komentatorin bla bla bla, belajar komentarin, enggak, tapi gue juga akan mempelajari kira-kira bagaimana nih respon masyarakat, respon penonton yang ada, sehingga kita bisa sama-sama untuk bikin tayangan ini tuh menjadi tayangan yang seru, yang diomongin orang gitu kan. Apalagi tantangannya tanpa penonton, tantangannya dalam masa-masa seperti ini. Walaupun bisa juga menjadi sebuah opportunity, karena kan orang lagi pada di rumah kan, pada masih PPKM. Tantangannya juga adalah yang kalau kayak misalnya cabang populer bola, bagaimana ketika U23 kan mereka belum terlalu dikenal, nggak pakai penonton, gimana orang bisa nonton. Terus kalau badminton tantangannya amit-amit kalau ada yang wakil kita udah kalah, itu bagaimana untuk bisa meraih penontonnya juga. Nah, syukur-syukur kalau semua tetap menang, nggak usah diapa-apain juga, itu udah pasti ramai sendiri. Terus juga tantangannya adalah apakah ini bisa menarik penonton dengan catatan share dan rating yang oke, yang sesuai dengan target. Karena nilai rapotnya televisi dalam sebuah program televisi itu adalah rating dan share. Jadi bagaimana rapotnya nanti, apakah baik, bagus apa enggak, karena akan dilihat hariannya. Kalau enggak berarti ada harus yang kita lakukan, kalau enggak ada berarti bagaimana untuk improve gitu. Itu harus dipikirkan. Nah, dari rating dan share ini kemudian kita bisa lihat bagaimana value newsnya yang dibicarakan orang. Apakah banyak nggak orang membicarakan tentang tayangan ini, banyak nggak orang membicarakan tentang program ini gitu. Semakin banyak, semakin tinggi share dan rating, semakin banyak yang ngomongin, maka tentu akan semakin banyak juga sponsor yang masuk. Nah, ketika sponsor makin banyak yang masuk, artinya dari sisi televisi dua hal mereka sudah penuhi. Secara penonton mereka mencapai target, secara pemasukan mereka mencapai target. Terus akhirnya untungnya di mereka dong? Enggak dong. Mereka belum tentu untung saja sudah beli tayangan ini dan kalian bisa nonton secara free. Kita bisa nonton free to air. Bahkan MTech juga sudah menyediakan sarana kalau mau menyaksikan semua programnya itu ada di platformnya video.com. Bahkan video.com akan menyiapkan 12 channel khusus Olimpiade, di mana semua cabang kalian bisa nonton kalau kalian memang pengen lihat semua pertandingan Olimpiade, tidak melihat dari ini atlet mana, pemain mana yang tampil. Video.com nayangin 12 episode. Dan berbayar dan bisa ditonton dari handphone, dan menurut saya masuk akal ya. Itu nggak lebih dari 25.000 atau 30.000 deh untuk menyaksikan selama Olimpiade. Jadi coba kalian cek video.com-nya. Nah, untuk yang Indosiar yang gue juga, jadi pas memang di video.com gue juga brand ambassador, di Indosiar gue sekarang bawain. Itu juga yang tadi kalau lu bilang lu jangan mentingin sponsor dan demi engagement terus merugikan kita dong. Bagi gue enggak, guys. Karena kalian tanpa sudah ada sponsor ataupun sudah keluar share dan rating, kan pihak televisi udah komit untuk menayangkan ini kepada kalian semua, dan free loh. Kita masih selalu dengan free to air. Jadi bersyukurlah kalian yang langsung bisa nonton. Dan nah, tinggal habis itu kan gimana nih yang bawainnya menurut kalian, apakah ganggu, apakah enak, apakah pas, apakah biasa-biasa aja. Nah, itu yang nanti juga kita akan lihat kan. Selain tayangannya juga pengisi-pengisi acaranya, di mana ada komentator, ada host, ada analis, ada di sana. Jadi gitu guys. Jadi kita kawal bareng-bareng bagaimana respon-respon yang ada, bagaimana minat penonton yang ada, dan bagaimana juga ketertarikan brand-brand kepada tayangan-tayangan ini.
Dimana hari ini gue akan mulai bertugas guys. Kita akan sama-sama lihat dan gue akan update harian gimana respon-respon yang ada dalam penyelenggaraan Olimpiade ini selama gue akan membawakan acara ini ya guys. Subscribe, like, comment, and share di channel Ranut Valen. Dan selain itu juga tentunya kalian nonton acara-acara yang kami produksi di Jepret Media TV. Sampai ketemu nanti setelah gue tayang di pertandingan Brazil melawan Jerman. Sampai ketemu.